Beberapa hari terakhir, nama Sri Mulyani sering muncul di sebuah berita, menjadi sebuah pembahasan hangat di dalam negeri Indonesia. Namun apakah kalian mengenal siapa Sri Mulyani ini? Kali ini, Buku Dunia akan membahas sedikit banyaknya kisah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia tahun 2023. Sri Mulyani merupakan putri Kebumen yang lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 26 Agustus 1962. Dia adalah anak ketujuh dari seorang dosen universitas, Profesor Satmoko dan Retno Sriningsih. Keduanya berasal dari Gembong, Kebumen. Namanya bercorak bahasa Jawa dan berhuruf Sangsekerta. Sri berarti sinar atau cahaya yang terang, yang merupakan nama yang umum bagi perempuan Jawa. Mulyani berasal dari kata mulia, juga berarti berharga. Indrawati berasal dari kata indra dan akhiran feminim wati. Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1986. Ia kemudian memperoleh gelar master dan doktor di bidang ekonomi pada tahun 1992. Tahun 2001, ia pergi ke Atlanta, Georgia untuk bekerja sebagai konsultan untuk USAID, US Agency for Information Development, demi tugas untuk memperkuat ekonomi di Indonesia. Sri Mulyani juga mengajar dalam ekonomi Indonesia sebagai profesor di Andrew Young School dari tahun 2002 sampai 2004. Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF, mewakili 12 negara Asia Tenggara. Pada tahun 2004, Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani pun menikah dengan Tony Sumartono yang juga seorang ekonom dan kemudian mempunyai 3 orang anak. Ia tidak pernah mempunyai hubungan dengan partai politik manapun. Sri Mulyani ditunjuk untuk menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan pertamanya sebagai Menteri Keuangan ialah memecat petugas korup di lingkungan Departemen Keuangan. Sri Mulyani berhasil meminimalisir korupsi dan memperkasai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia dan mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas. Dia berhasil meningkatkan investasi langsung luar negeri di Indonesia. Pada tahun 2004, di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat, Indonesia mendapat 4,6 miliar US dollar dari investasi langsung luar negeri. Tahun berikutnya berhasil meningkat menjadi 8,9 miliar US dollar. Selama masa jabatannya pada tahun 2007, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%, tertinggi sejak krisis finansial di Asia tahun 1997. Namun, pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6%. Akibat perlambatan dalam ekonomi global pada Juli 2008, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, menggantikan Bu Widono yang akan mengambil jabatan di Bank Indonesia. Pada Agustus 2008, Sri Mulyani disebut sebagai Forbes sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, yang juga sekaligus menjadi wanita paling berpengaruh di Indonesia. Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, cadangan valuta asing negara mencapai nilai tertinggi sebesar 50 miliar US dollar. Sri Mulyani mengatur pengurangan utang negara hampir 30% dari GDP 60%, membuat penjualan utang negara ke institut asing semakin mudah. Ia mengubah struktur pegawai pemerintahan di lingkup pemerintahannya dan menaikkan gaji petugas pajak untuk mengurangi sogokan di Departemen Keuangan. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono dipilih kembali menjadi presiden pada tahun 2009,
Sri Mulyani kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Tahun 2009, ekonomi Indonesia tumbuh 4,5% di saat banyak negara-negara di dunia mengalami kemunduran. Indonesia adalah satu dari 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi di atas 4% pada tahun 2009, di samping Cina dan India. Di bawah pengawasan Sri Mulyani, pemerintahan berencana untuk meningkatkan angka pembayaran pajak penghasilan dari 4,35 juta orang hingga sebesar 16 juta. Di 5 tahun terakhir, pemerintahan pajak tumbuh dari sekitar 20% setiap tahun hingga lebih dari 600 triliun pada tahun 2010. Pada November 2013, surat kabar Inggris The Guardian merilis artikel disertai laporan berisi bocoran dari Edward Snowden, mantan staf Badan Intelijen Amerika Serikat. Surat kabar itu menunjukkan bahwa intelijen Australia diduga keras meretas telepon genggam beberapa petinggi politik Indonesia pada tahun 2009, termasuk Sri Mulyani yang menjabat sebagai menteri pada saat itu. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, membela dengan mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut bukanlah mata-mata, melainkan akan digunakan untuk penelitian dan bermaksud hanya akan menggunakan setiap bentuk informasi untuk hal baik. Pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari 3 direktur pelaksana Bank Dunia. Ia menggantikan Juan Joy Dubob yang menyelesaikan 4 tahun masa jabatannya pada 30 Juni, mengatur dan bertugas atas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur, dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara. Pengunduran dirinya berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8%, nilai rupiah turun hampir 1% dibandingkan dolar, merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan terakhir. Kejadian ini disebut sebagai Indonesia lost in the world again, kerugian Indonesia dari keuntungan dunia. Beredar sebuah isu bahwa pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain, terutama dari pengusaha dan dari Ketua Partai Golongan Rakyat, Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani akibat penyelidikan yang dilakukannya terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakri Group. Penolakan Sri Mulyani untuk mendukung kepentingan Bakri terkait batubara dengan menggunakan dana negara dan penolakan Sri Mulyani untuk menyatakan bahwa semburan lumpur Sidoarjo yang secara luas dipercaya disebabkan dari pengeboran oleh perusahaan Bakri adalah bencana alam. Skandal Bank Senturi. Sebelum mengundurkan dirinya sebagai menteri pada tahun 2010, anggota DPR mencurigai Sri Mulyani terlibat tindak pidana penalangan dana Bank Senturi pada tahun 2008. Dana talangan Senturi yang awalnya sebesar 1,6 triliun rupiah menjadi 6,7 triliun rupiah. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengkritik kebijakan-kebijakan Sri Mulyani termasuk penalangan dana tersebut. Pada 20 Mei, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penggantinya, yaitu Agus Martowardojo, CEO dari Bank Mandiri. Pada 2014, ia disebut oleh majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh di dunia, urutan ke-38. Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipulangkan kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan besar bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang diambil Presiden Joko Widodo. Belum 1 tahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3% menjadi 2,5% dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia lewat program pengampunan pajak yang mana realisasi pembayaran tersebut jauh melebihi
proyeksi Bank Indonesia. Di era Sri Mulyani, pemerintah pusat untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun anggaran 2016 dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Sri Mulyani juga menjadi sorotan dengan berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook pada tanggal 11 Februari 2018 dalam acara World Government Summit di Uni Emirat Arab. Sri Mulyani dinobatkan sebagai menteri terbaik di dunia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sheikh Muhammad bin Rashid yang merupakan wakil presiden Uni Emirat Arab, Perdana Menteri dan penguasa Dubai. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sri Mulyani pernah bersekolah di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 1975 sampai 1978, SMA Negeri 3 Semarang pada tahun 1978 sampai 1981. Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Jakarta tahun 1981 sampai 1986. Master of Science of Policy Economics di Universitas Urban Champaign pada tahun 1988 sampai 1990. PhD of Economics di Universitas of Urban Champaign pada tahun 1990 sampai 1992. Sri Mulyani juga merupakan spesialis penelitian ekonomi moneter dan perbankan, ekonomi tenaga kerja. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.